Salam sahabat GKI, berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Bersama saya, Pendeta Hendra Setia Prasaja, Pendeta Tugas Khusus GKI Sinode Wilayah Jawa Barat pada Badan Bina Warga. Mari mengawali perjumpaan kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan untuk kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus berkuasalah atas setiap kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan rindukan kami lakukan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, saya pelayanan di Badan Pelayanan Bina Warga. Perkenankan saya memperkenalkan sejenak Bina Warga. Bina Warga adalah badan pelayanan GKI Sinode Wilayah Jawa Barat yang secara khusus melayani pembinaan-pembinaan warga gereja. Selain pembinaan-pembinaan onsite dan online yang kami lakukan, kami juga menerbitkan beberapa buku bahan ajar untuk anak-anak sampai dengan lansia. Kami mengeluarkan beberapa bahan untuk menunjang pelayanan-pelayanan yang gereja-gereja lakukan. Beberapa buku juga kami terbitkan untuk membekali keluarga-keluarga untuk dapat melakukan peran pembinaan iman di tengah kehidupan keluarganya. Selain itu juga kami secara online bekerja sama dengan YKB, GKI, TV di channel YouTube. Kami menyelenggarakan persiapan guru sekolah minggu online bersama-sama dengan para pegiat anak untuk membekali para guru sekolah minggu dapat melayani dengan baik. Kalau Bapak dan Ibu rindu untuk mengetahui Bina Warga atau memerlukan beberapa terbitan Bina Warga, silakan Bapak dan Ibu berkunjung ke website kami di binawargalc.com atau di medsos yang kami miliki di beberapa alamat ini. Kita akan tentunya bersuka cita dapat saling mendukung dalam pelayanan. Hari ini kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama ayat 37 dan 38. Ini adalah penggalan akhir dari sebuah kisah perjumpaan Maria dengan Gabriel, malaikat Tuhan itu. Saya akan membacakan dari Lukas 1 ayat 37 sampai dengan 38, berpaut pada Alkitab terjemahan baru edisi yang pertama. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan yang berbagi setiap kita yang membaca dan memelihara firman Allah. Saya baru saja pulang dari mendukung pelayanan psikososial anak bersama dengan para pegiat anak untuk para korban erupsi Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur. Saya bersama dengan para pegiat anak melakukan beberapa kegiatan untuk menghibur anak-anak di sana. Mereka kami ajak bermain, bergembira bersama, dan menikmati hidangan yang kami siapkan, dan juga hadiah-hadiah yang para donatur sudah percayakan untuk kami salurkan. Bapak dan Ibu, erupsi Gunung Lewotobi sudah berlangsung beberapa minggu, tapi masih juga terus berlangsung. Saat saya berada di lokasi dan memperhatikan bagaimana situasi dan juga mendengar pengalaman-pengalaman para pengungsi, kejadian itu mengejutkan sekali. Bahkan ada beberapa orang yang menjadi korban. Ada yang kehilangan kebunnya, kehilangan tempat tinggalnya, bahkan ada keluarganya yang juga meninggal menjadi korban erupsi dari Gunung Lewotobi, laki-laki. Gunung ini sudah begitu lama sekali tidak erupsi yang membahayakan. Dan ini mengejutkan sekali sehingga banyak sekali orang-orang di sekitaran yang akhirnya menjadi para pengungsi ini terkejut. Apa yang terjadi di peristiwa ini membuat saya mengingat apa yang dituliskan dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus
merespon para murid-murid yang bertanya tentang keruntuhan bait Allah. Dan lalu Tuhan Yesus menyampaikan begitu banyak tanda-tanda yang ada dan menguatkan mereka dan mengajak para murid-murid untuk melakukan sesuatu yang penting dalam masa penantian peristiwa itu. Bapak dan Ibu yang terkasih para sahabat GKI, kita sedang berada di Minggu Advent dan kita sedang berada di Minggu Advent yang pertama. Pada hari Minggu lalu, kita bersama-sama merenungkan bagaimana Tuhan mengajak kita untuk mempersiapkan diri, berjaga-jaga, menjaga hati, dan dalam ayatnya yang ke-36 dari Lukas 21, firman Tuhan menegaskan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan manusia, di hadapan anak manusia. Ini menegaskan bahwa situasi menjelang hari Tuhan begitu mengejutkan, begitu banyak tekanan, dan setiap kita diajak untuk sungguh-sungguh berjaga-jaga menunjuk pada sikap yang sungguh-sungguh mewaspadai, sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dilakukan, dan bukan hanya berjaga-jaga, tapi sambil berdoa supaya kita sungguh-sungguh berdiri teguh di hadapan anak manusia. Bapak dan Ibu, maka pada kesempatan Sapaan Gembala ini, saya mau mengundang setiap kita untuk sungguh-sungguh membuka hati. Benar-benar menggunakan kesempatan pada Minggu Advent ini, sungguh-sungguh mau memeriksa diri dan belajar dari tokoh-tokoh, peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab yang memberikan kita teladan-teladan untuk mengisi minggu-minggu Advent ini. Dan salah satunya yang kita bersama-sama baca penggalannya kisah Maria dan Gabriel yang berjumpa menjelang akhirnya Maria tahu dan membuka diri untuk dipakai Tuhan menjadi alat lahirnya Mesias. Kenapa saya mengangkat kisah Maria ini? Karena saat saya membantu para pengungsi di Leotobi, saya tinggal di Larantuka. Dan karena Larantuka adalah kota terdekat untuk menuju ke beberapa kamp pengungsian para korban erupsi Gunung Lewotogi laki-laki. Dan ternyata di Larantuka itu adalah kota yang sangat menjunjung Bunda Maria. Mereka bahkan menyebut kota Larantuka itu sebagai Renha Rosario. Mereka sungguh-sungguh memposisikan Bunda Maria begitu agungnya. Dan katanya setiap kali momen Paskah, menjelang Paskah di Jumat Agung itu, ada sebuah arak-arakan patung Bunda Maria yang hanya dikeluarkan setiap tahun sekali. Dan ini mereka begitu luar biasa untuk mempersiapkan diri mereka, dan di momen-momen menjelang Paskah itu mereka sungguh-sungguh menghayatinya. Dan mereka coba melihat atau mengenang Bunda Maria yang begitu menjadi teladan. Maka pada kesempatan ini saya juga mau mengundang untuk kita melihat kisah penggalan kehidupan Maria, terutama dalam episode di mana dia berjumpa dengan Gabriel, malaikat Tuhan itu. Kata-kata penutup dari kisah perjumpaan Maria dengan Gabriel ditutup dengan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Setelah diskusi antara Gabriel dan Maria, di mana Gabriel menyampaikan sebuah berita sukacita dan bahkan menyebut Maria sebagai pribadi yang dikaruniai dan dengan tugas yang begitu besar dan mulia, lalu Maria sempat bertanya, bagaimanakah mungkin aku belum bersuami? Dan Gabriel lalu menegaskan beberapa hal, termasuk memberitahu bahwa Elizabeth, saudara dari Maria yang sudah tua dan disebut mandul itu, sedang mengandung pada bulan, dan ini adalah bulan yang ke-6. Dan lalu Maria mendengar perkataan dari Gabriel bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kisah ini sekali lagi ditutup dengan keterbukaan Maria untuk dipakai oleh Tuhan menjadi bagian dari proses kelahiran Mesias. Dan Maria dengan tegas mengatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Bapak dan Ibu, belajar dari sikap Maria ini,
kita juga diajak pada minggu Advent ini sungguh-sungguh mau memeriksa diri. Bukan hanya karena kita mau Natalan nih, tapi karena ini juga momen yang penting sekali. Minggu Advent menjadi tempat kita sungguh-sungguh mau menghayati kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka memeriksa diri menjadi penting. Kalau hari Minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana kita dipanggil untuk berjaga-jaga sambil berdoa, kita memeriksa hati kita menjauhkan dari pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi, kita diajak juga pada hari ini untuk belajar dari tokoh Maria yang mau membuka diri, dipakai oleh Tuhan sebagai hambanya, dan siap untuk menanggung berbagai hal. Mari Bapak dan Ibu, jikalau kita diberikan kesempatan Tuhan menapaki minggu Advent pada tahun ini, mari kita gunakan minggu ini dengan sungguh-sungguh memeriksa diri. Apakah kita juga punya kepedulian terhadap sesama kita? Biasanya di akhir tahun begini ada banyak sekali bencana alam. Di Medan ada kebanjiran, di Malang Selatan ada juga situasi serupa, di Lewotobi sedang erupsi, di banyak tempat. Kita perlu punya kewaspadaan, tapi juga kita perlu untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama. Kenapa? Karena Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya lebih dahulu kepada kita. Dan kita diajak untuk sungguh-sungguh membuka diri, mau dipakai oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan. Seperti halnya Maria. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh menapaki minggu Advent yang pertama ini dengan membuka diri. Dipakai Tuhan untuk menjadi hambanya. Mungkin kita dipakai oleh Tuhan untuk membuat teman-teman di kantor kita bersuka cita dan mereka mengenal Tuhan dari sikap kita. Mungkin kita dipakai oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan di tengah keluarga kita. Biarlah keluarga kita juga boleh menjadikan masa-masa ini menjadi kesempatan mengenal Tuhan melalui kita. Mungkin juga kita dipakai Tuhan sebagai hamba Tuhan melalui kesibukan-kesibukan di gereja menjelang Natal. Biarlah kesibukan-kesibukan menjelang Natal itu juga tetap bisa membuat banyak orang mengenal Tuhan. Dan setiap kita yang Tuhan percayakan terlibat di dalamnya juga tidak ketinggalan untuk menikmati pengenalan akan Tuhan semakin dalam di minggu Advent ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat kita terbuka menjadi hamba Tuhan dan Tuhan bisa berkarya melalui kita. Semoga kita sungguh-sungguh menggunakan kesempatan minggu Advent yang pertama ini seperti Maria yang mau siap untuk dibentuk oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi hambanya, dan mau menuruti apa yang Tuhan perkatakan kepada kita. Mari Bapak dan Ibu, kita sungguh-sungguh mengisi minggu Advent ini dengan meneladani apa yang dilakukan Maria. Bapak dan Ibu, mari kita menutupnya dalam doa. Kita mengingat untuk mereka, para korban erupsi di Gunung Letobi dan juga beberapa daerah yang terkena bencana alam. Juga setiap kita yang mungkin terlibat dalam aktivitas menjelang Natal, dan juga kita yang mau menggunakan masa-masa Minggu Advent ini dengan berjaga-jaga, membuka diri menjadi hamba Tuhan, sungguh-sungguh diberikan sukacita menjalaninya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, dan biarlah setiap kami ditolong Tuhan untuk dapat menggunakan kesempatan di Minggu Advent ini, memeriksa diri kami di tengah begitu banyak tekanan-tekanan kehidupan. Kami tetap boleh membuka diri dipakai sebagai hamba Tuhan seperti Maria. Dan biarlah kami juga boleh membuat seluruh karya Tuhan di dunia ini semakin nyata, semakin dirasakan oleh banyak orang. Karena kami membuka diri dipakai sebagai hamba Tuhan. Kami siap dipakai Tuhan di tengah keluarga, pekerjaan, di tengah pelayanan gereja, terlebih dalam kehidupan masyarakat. Biarlah Tuhan dimuliakan dan banyak orang semakin sadar untuk menggunakan masa-masa Advent ini sebagai momen memeriksa diri untuk menyambut Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Di dalam Kristus kami juga rindu untuk mendukung mereka-mereka yang sedang kesulitan
mereka yang sedang sakit, mereka di daerah bencana, mereka-mereka yang sedang menantikan sesuatu yang besar, mereka yang merindukan ketenangan-ketenangan. Tuhan, berkatilah. Kami berterima kasih. Dalam Yesus, amin. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan Sapaan Gembala lainnya. Tuhan Yesus memberkati.